Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Baitur Rahman, mahasiswa Sidki Ar-Rahmah Surabaya semester 3. Salam kenal, salam sehat, dan salam cerdas untuk kita semua. Teman-teman semua, kehidupan kita terus mengalami perubahan yang tidak dapat kita elakkan. Dan untuk mengimbangi perubahan-perubahan tersebut, kita harus mempunyai kepemimpinan yang menjadi kunci dari kesuksesan itu. Nah, sejarah telah membuktikan bahwa dengan sistem atau cara apapun kita hidup, kepemimpinan adalah kunci atau tolak ukur dari berhasilnya kita hidup di dunia ini. Apa itu kepemimpinan? Apa saja level dan gaya-gaya kepemimpinan? Kemudian bagaimana kepemimpinan itu dapat berperan dan berpengaruh terhadap kehidupan kita, khususnya kehidupan berorganisasi? Kita akan bahas full dalam video ini bersama teman-teman dari kelompok saya. Tonton sampai akhir. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan dan peran-perannya kepemimpinan. Menurut Stone adalah suatu kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari setiap orang. Adanya proses mengarahkan dan mempengaruhi. Ada dua ya, mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari setiap kelompok. Itu menurut Stoner. Adapun menurut Miftah Taha disebutkan bahwa kepemimpinan ialah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain atau seni mempengaruhi orang lain, seni mempengaruhi perilaku manusia baik secara perseorangan maupun kelompok. Inti dari kepemimpinan adalah mempengaruhi. Oke, kita ambil poin pentingnya, mempengaruhi. Maka dari itu, setidaknya para pemimpin itu memiliki 4 peran. Apakah peran pemimpin itu? Pertama, mencari dan memberi informasi. Kita harus mencari informasi dan mampu menyampaikan informasi. Kedua, adalah mempengaruhi orang lain. Ketiga adalah membangun hubungan. Setelah mencari, memberi informasi, mempengaruhi orang lain, kita mesti membangun hubungan. Setelah ketiga peran itu kita maka seorang pemimpin tentunya mesti bisa membuat suatu keputusan. 5 level of leadership. Level pertama, possession. Ini adalah level terendah dari seorang pemimpin. Di level ini Anda baru saja memulai karir sebagai seorang pemimpin. Intinya pada level ini Anda memiliki waktu yang tepat untuk meningkatkan skill pemimpin dan belajar disiplin diri supaya Anda siap untuk menuju ke level berikutnya. Level yang kedua, formation. Intinya di level ini Anda harus mengerti tim yang Anda pimpin dan menguasai alur komunikasi yang baik agar terbentuk sebuah kepercayaan dan rasa hormat. Level yang ketiga, production. Level ini disebut dengan getting done, yang artinya memberikan hasil. Intinya di level ini seorang pemimpin harus memberikan hasil dan tim yang dipimpin bisa memberikan kontribusi yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan di level ini tim Anda harus menghasilkan pekerja yang produktif, angka penjualan meningkat, target tercapai, dan laba yang memuaskan. Yang pasti Anda harus bisa menguasai 2 level sebelumnya. Level yang keempat, people development. Intinya pemimpin di level ini harus mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin sukses lainnya alias regenerasi. Semakin banyak pemimpin hebat dan sukses di suatu organisasi, semakin besar peluang organisasi tersebut untuk sukses. Yang kelima, level financial. Ini adalah level tertinggi yang berhasil menguasai dan melewati 4 level sebelumnya. Di level ini Anda tidak perlu terlalu pusing memikirkan bagaimana bisa sampai ke level ini. Cukup dengan fokus untuk menguasai dan mengembangkan diri, investasi waktu, tenaga, dan komitmen untuk mencapai di level ini. Alasan ketiga yakni gaya kepemimpinan. Banyak gaya kepemimpinan di dunia ini. Berikut saya akan menjelaskan 5 gaya memimpin yang paling sering ditemukan.
Yang pertama adalah gaya autokratis. Disebut juga pemimpin yang otoriter. Gaya memimpin yang menekankan bawahannya untuk patuh kepada pemimpin. Kepemimpinan satu arah dari atas ke bawah. Yang kedua adalah gaya birokrasi. Ini adalah gaya yang biasanya ada di perusahaan dan akan bekerja dengan baik jika tiap-tiap individu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Yang ketiga adalah transaksional. Sebagaimana namanya transaksi, ada kedua pihak yang ingin diuntungkan. Adanya semacam bentuk transaksi antara atasan dan bawahan memberikan reward kepada bawahan atas tugas yang telah diselesaikan dengan baik. Yang keempat adalah laissez-faire. Laissez-faire atau kepemimpinan delegatif diambil dari bahasa Perancis yang berarti biarkan terjadi. Ini adalah gaya memimpin yang dimana atasan memberikan kebebasan kepada bawahan atau anggota untuk melakukan tugasnya dengan caranya sendiri. Yang kelima adalah gaya partisipatif. Setiap anggota dapat berpartisipasi dalam memberikan ide dan diberikan ruang untuk berkembang. Karena bukan hanya ketua yang dapat menjadi pemecah masalah, melainkan bergantian. Itulah macam-macam gaya kepemimpinan yang umumnya terjadi dan ada saat ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan pengaruh. Di sini kekuasaan bisa diartikan menjadi suatu potensi atau kapasitas diri dari suatu pihak atau agen untuk mempengaruhi pihak atau agen yang lain. Dan di sisi lain pengaruh dapat diartikan sebagai efek dari suatu pihak terhadap pihak yang lain berupa sikap, persepsi, atau perilaku ataupun kombinasi dari hasil-hasil tersebut. Setelah proses-proses mempengaruhi itu dilakukan, maka akan membuahkan beberapa hasil dari usaha mempengaruhi tersebut. Yakni satu, komitmen. Komitmen ini bisa diartikan sebuah permintaan pemimpin diterima pengikut atau bawahannya secara antusias serta mereka berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua yakni kepatuhan mereka para pengikut itu rela melakukan apa yang diminta oleh pemimpin tetapi dengan sikap apatis atau dengan upaya minimal. Dan yang ketiga yakni penolakan. Pengikut dengan berbagai dalih secara aktif menghindari untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin. Sebuah kekuasaan memiliki sumber-sumber yang dapat diciptakan adanya kekuasaan tersebut, yakni diantara lain kekuasaan penghargaan atau reward power, kekuasaan yang bersumber pada kemampuan orang mengontrol sumber daya dan memberikan imbalan pada orang lain. Kemudian ada kekuasaan korsif, yakni kekuasaan yang bersumber pada kemampuan dalam menggunakan ancaman atau hukuman. Kemudian juga ada legitimasi, kekuasaan yang bersumber pada hak atau wewenang resmi dalam organisasi. Yang keempat ada keahlian. Kekuasaan keahlian ini bersumber pada kemampuan spesifik atau keahlian dalam bidang tertentu. Dan yang terakhir ada kekuasaan referen, kekuasaan yang bersumber pada ciri khas kepribadian tertentu. Nah, sudah cukup jelaskan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Saya cuma ingin sedikit menyimpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah keterampilan untuk mempengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Dan kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Di samping itu, kepemimpinan juga memiliki level-level dari yang terbaik sampai yang kurang baik tergantung dari kualitas sang pemimpinnya. Juga kepemimpinan memiliki gaya-gaya tergantung bagaimana cara pemimpin melaksanakan tugasnya. Perlu diingat bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang sangat penting untuk menggerakkan suatu kelompok, menggerakkan individu-individu mencapai tujuan yang kita maksud tersebut. Nah, maka dari itu, kami menyarankan kepada semua teman-teman untuk lebih menyuarakan urgensi kepemimpinan ini. Dan mari kita bangun bersama kesadaran taatnya kita kepada pemimpin. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.